In your presence, sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name, my Father. In His name, my Father. In His name, my peace I see. In His name, in His name, in His name, joy see. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di dalam live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Beendris Tazuno, dan temanya adalah keselamatan hanya dalam Yesus. Ya, suatu tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu semua. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Pak Aron untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Aron. Oke, shalom, selamat malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau telah menyatukan kami di ruangan ini Tuhan. Persiapkanlah kami Tuhan. Jamahlah setiap pribadi kami ini Tuhan. Untuk kami menerima pembelajaran pada malam ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Pak Evangelis Beendris Tazuno dalam tema keselamatan hanya dalam nama Yesus. Biarlah pembelajaran itu menjadi berkat buat para pendengar, baik ada di ruangan ini ataupun yang mendengar lewat YouTube atau apapun medianya Tuhan. Engkau jamahlah dia Tuhan. Biarlah roh-Mu yang berbicara lewat lidahnya Tuhan. Biarlah pengajaran yang dia sampaikan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk dirinya Tuhan. Engkau berkatilah juga Bu moderator kami, Bu Aling Tuhan, dan juga tim-tim pelayanan yang lain, terutamanya operator Tuhan. Biarlah setiap rencana kami ini Tuhan berjalan dengan baik, dan rencana ini Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya kehendak-Mu Tuhan. Engkau jagalah juga acara ini Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau jagalah juga peralatan perkakasan yang kami pakai Tuhan, baik HP, laptop atau apapun Tuhan, dan juga sinyal biarlah dalam kondisi yang sempurna, yang baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Aron untuk doanya. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran kelas kita, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Beendris. Ya, suaranya Pak belum dibuka. Iya, salam Bu, salam. Iya. Gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Puji Tuhan. Iya, baik. Selanjutnya saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Pak Beendris. Silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih. Saya harus share dulu ya. Ini langsung ya Bu ya? Iya Pak, live Pak. Oke, ya terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Saya berterima kasih bahwa malam ini saya diberi kesempatan untuk dapat berbagi firman Tuhan di Sema Adonai ini. Firman Tuhan, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Beendris Tazuno, lahir di Pulau Nias, beristri 1, dan telah dikaruniakan 3 anak dan 1 cucu. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya langsung ya. Oke, judul kita malam ini adalah keselamatan hanya di dalam nama Yesus.
Itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang bunyinya demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berbicara mengenai Yesus, ya. Kenapa? Sebab Dia yang hanya olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, untuk mengetahui benar Yesus sebagai juru selamat, kita harus belajar mulai dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam sini saya ambil 2 poin, ya. Ada 2 poin yang kita pelajari untuk memahami mengapa keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Yang pertama, kita mulai dari penciptaan langit dan bumi, yang mana di situ nanti kita belajar mengenai kejatuhan malaikat dalam dosa, penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, dan akibat dosa akhirnya Roh Allah meninggalkan manusia. Dan yang kedua, kita belajar mengenai eksodusnya bangsa Israel dari Mesir. Ini memang saya mengambil juga bagian ini supaya kita nanti tahu, ya, kerajaan surga itu gimana. Ya, di sini ada teokrasi, penyertaan Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi kita belajar poin-poinnya adalah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Roh Allah hanya hinggap di atas nabi-nabi. Setelah itu kita pelajari tipologi Musa dan Yosua dengan Yesus, arti nama Yesus, dan peran Yesus Kristus bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, saya lihat dulu poin-poin ini. Oke, nah sekarang kita mulai belajar mengenai poin pertama, yaitu penciptaan langit dan bumi. Kejatuhan malaikat. Bapak Ibu harus kita ketahui bahwa sebelum bumi diciptakan itu, di langit itu ada kerajaan surga. Di mana kerajaan surga itu dapat kita pahami nanti di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, berarti ada kerajaannya di atas. Ya, nanti juga kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 16. Oke, nanti bisa dibaca Kolose 1 ayat 16. Nah, di surga itu, di dalam kerajaan Allah di langit itu, rakyatnya itu adalah para malaikat. Saya singkat. Pada waktu itu, di surga itu ada 3 penghulu malaikat, yaitu Mikael sebagai panglima tentara surga, kedua Gabriel, dan yang ketiga itu adalah Helen. Mungkin nama ini masih asing bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Itu dapat kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Mungkin saya buka Alkitab saya, ya. Maaf. Yesaya 14 ayat 12. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit,
hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, tugas Hallel adalah memimpin pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan, seorang pemimpin, seorang WL kalau dalam kehidupan kita sekarang, itu sangat dekat dengan pimpinan gerejanya atau sangat dekat dengan gembalanya. Demikian juga Hallel ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga akhirnya dia jumawa, ya. Tadi kalau kita baca di pasal 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Demikian juga kalau dalam kehidupan kita sekarang, ya, bayangkan kalau seorang pimpinan WL, kalau dia memimpin pujian, bila kemuliaan itu bagi dia, itu adalah salah satu juga bagian seperti tindakan Hallel tadi ini, yaitu menyamai Tuhan. Jadi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Oh ya, maaf. Di dalam ayat 12 tadi, di situ dikatakan, hai bintang timur, putra fajar. Kok saya tiba-tiba ngomong Hallel? Bila dibaca dari bahasa aslinya, hai putra fajar, hai bintang timur, putra fajar, itu ditulis bernama Hallel. Jadi, Mikael, Gabriel, Hallel. Jadi ada L-nya. L itu Tuhan. Nah, Hallel itu artinya memuji Tuhan. Makanya kita bisa ucapkan haleluya dari kata Hallel, hailale ini. Demikian. Nah, akhirnya dia berperang dengan Mikael. Dapat kita baca nanti dalam Wahyu. Dia berperang dengan Mikael. Di dalam Wahyu 12 ayat 7, saya bacakan. Sini. Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi malaikat itu tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nanti kalau kita baca ayat 3-nya, ayat 4-nya ini sepertiga dari jumlah malaikat. Nah, akhirnya malaikat ini dibuang ke bumi. Dengan Hallel dibuang ke bumi, di bumi namanya kita kenal menjadi Lucifer. Kalau tadi dia di surga atau di kerajaan Allah, itu dia jabatannya adalah malaikat, tetapi setelah di bumi itu disebut seperti tadi yang kita baca itu adalah Satan atau iblis dan diberi nama Lucifer. Nah, dengan jatuhnya ke atas bumi, surga kosong. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Penciptaan manusia. Nah, ini saya singkat aja, kita sudah pernah baca kejadian 1 ya. Jadi dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, ya. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakan Allah serupa dengan segambar dan serupa dengan dia, ya. Artinya apa? Manusia mendapat bentuk memiliki keserupaan dengan Allah, ya. Jadi mendapatkan kemuliaan Allah yang dimanifestasikan kepada manusia dalam tubuh kemuliaan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi dalam penciptaan awal, Adam yang dibentuk dari debu tanah dan diberikan roh melalui hidungnya sehingga dia menjadi makhluk hidup, ya. Jadi kalau Kejadian 1, 26 dan 27 tadi bercerita rencana besar Tuhan membentuk manusia, tadi dalam Kejadian 2 ayat 7 inilah prosesnya. Dan kalau kita baca nanti, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi keserupaan dan kemuliaan Allah yang telah diberikan kepada manusia menggambarkan hubungan kedekatan Allah dengan manusia. Tetapi dengan kejatuhan, malaikat Helel dalam dosa, wajarlah bila dikatakan bahwa manusia harus diciptakan untuk menggantikan posisi Helel sebagai pemuji di surga. Sekarang kita masuk ke dalam kejatuhan. Oh iya, saya lanjut. Ini sedikit perlu saya singgung dikit. Mengapa manusia dibentuk daripada debu tanah? Kejadian 2 ayat 7. Ya, dikatakan tadi, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat diciptakan dari roh. Ya. Malaikat diciptakan dari roh. Malaikat bukan diciptakan tidak memiliki tubuh. Jadi mereka adalah makhluk-makhluk astral, tidak ada tubuhnya. Nah, manusia, artinya malaikat hanya satu unsur roh, manusia memiliki dua unsur. Ini bukan trikotomi ya, tapi dibentuknya manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur bumi, debu tanah, dan unsur roh. Malaikat yang jatuh dalam dosa, dia tidak diberi pengampunan oleh Tuhan. Itu malaikat. Sementara karena dia dibentuk dari roh saja. Tetapi manusia dibentuk dari unsur debu tanah dan roh. Rohnya memang tidak diampuni. Kita bertanya, mengapa unsur bumi? Nah, kita baca saya baca di dalam Yeremia 18, ya, di situ diceritakan
mengenai Tuhan berbicara kepada Yeremia, ya, firman Tuhan kepada Yeremia. Di sini Tuhan menyuruh Yeremia melihat seorang tukang, ya, tukang periuk yang lagi sedang bekerja di dalam pelarikannya atau sedang bekerja membentuk sesuatu, ya, atau bejana, ya, dan dikatakan di situ apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian, nah ini datanglah firman itu kepada Yeremia. Dia katakan setelah Yeremia melihat itu, Tuhan berkata begini, Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu sebagai tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah di tanganku kamu, hai kaum Israel. Artinya apa, Pak? Artinya kalau kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kita masih diberi kesempatan kepada kita untuk diampuni bila kita bertobat. Itu makna fungsi daripada debu tanah. Makanya tadi saya katakan manusia hanya terdiri dari dua unsur, dibentuk dalam dua unsur, yaitu ada unsur buminya. Kenapa unsur bumi ini unsur ciptaan, ya, yang tadi diumpamakan ke dalam Yeremia 18 tadi, bila rusak itu akan bisa diperbaiki. Demikian juga kita manusia, malaikat tidak. Itu perbedaannya. Nah, kehidupan manusia di dalam Taman Eden, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kejatuhan umat manusia di dalam dosa, ya, bermakna apa? Kejatuhan manusia. Manusia diperintahkan tadinya oleh Tuhan jangan memakan buah pengetahuan. Tetapi akhirnya kita tahu Hawa mempengaruhi Adam, akhirnya memakan buah pengetahuan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ya, dengan kejatuhan mereka di dalam dosa, artinya roh Allah meninggalkan manusia. Ya, kejatuhan. Saya nggak cerita mengenai bagaimana godaan Kejadian 3 ya, supaya nanti kita bisa sampai di akhir dengan waktu yang tepat, nggak berlebihan nanti. Nah, dikatakan setelah mereka jatuh dalam dosa, ya, jadi roh Allah meninggalkan manusia. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 3. Ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi keluarnya roh Allah ke dalam dari dalam diri manusia, ya, ternyata itu membuat manusia bertambah-tambah dalam dosa, hidupnya bertambah-tambah, lebih dalam lagi. Kalau nanti kita baca Kejadian 6 ayat selanjutnya, ya, di dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan, aku menyesal telah membentuk manusia. Coba, itu kata yang keluar nanti di Kejadian 6 ayat 3. Ya. Nah, akhirnya dengan kepergian, dengan keluarnya roh Allah, ya, manusia bertambah jahat. Kita tahu nanti pembunuhan pertama di muka bumi terjadi di dalam Kejadian 4 ayat 8, yaitu Kain membunuh Abel. Ya,
poligami pertama terjadi di muka bumi, Kejadian 4 ayat 19. Akhirnya manusia dimusnahkan dengan peristiwa air bah kecuali Nuh. Jadi inilah kejadian-kejadian kalau roh itu tidak ada di dalam diri manusia. Manusia benar-benar jatuh dalam dosa. Ya, kematian umat manusia akibat memakan buah tadi. Saya lanjut. Dikatakan di dalam Roma, kalau kita baca nanti, akibat kejatuhan manusia itu apa? Akibat dosa itu apa? Ya, tadi di sini kehilangan kemuliaan jelas di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ini demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu adalah maut. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari informasi kejatuhan umat manusia tadi seperti yang saya terangkan, begitu roh Allah pergi berarti ada kematian rohani bagi manusia. Sebab tadi manusia ada dua unsur, yaitu unsur roh dan unsur bumi. Nah, dengan perginya roh seperti dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 3 itu berarti manusia mengalami kematian rohani. Itu yang terjadi yang pertama. Ya, yang ditandai berakhirnya kehidupan. Kematian rohani artinya apa? Ya, kematian rohani mati secara roh, yang artinya yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Ini Kejadian 6 ayat 3. Tadi roh Allah itu ada di dalam diri manusia, tetapi dengan jatuh dalam dosa, roh itu pergi, putuslah hubungan itu, sehingga putus juga kita berada dalam kematian roh, artinya hubungan dengan Allah. Itu dalam Kejadian 6 ayat 3. Nah, ada lagi kematian fisik. Apa itu kematian fisik? Dengan manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, sehingga akhirnya kita nanti kalau baca selanjutnya, Adam meninggal di umur 930 tahun. Set meninggal di umur 915 tahun. Artinya mereka mengalami kematian fisik. Yang kedua, dalam kehidupan selanjutnya setelah mati dalam roh, mati fisik, terakhir kalau kita tahu, kita baca lagi nanti, kita pelajari nanti, ada yang dinamakan kengerian kekal. Di mana itu terjadi? Yaitu di neraka. Ya, dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 2. Ya. Jadi kengerian kekal yaitu menjalani hukuman di dalam neraka yang tidak pernah berkesudahan. Daniel. Saya bacakan Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, ini yang telah meninggal ya, yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, yaitu kita yang percaya kepada Kristus, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kematian kekal itu nggak ada. Kalau mati kekal enak, buat dosa aja mati udah selesai. Tetapi yang ada kengerian kekal kalau kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita tidak hidup dalam dosa, kita tidak mengalami kengerian kekal. Nah sekarang itu tadi penciptaan. Setelah itu semua masyarakat berkembang, akhirnya Allah memilih Abraham. Dari Abraham nanti kita tahu beranakan Ishak, Ishak mempunyai anak Esau dan Yakub, Yakub yang menjadi bapak Israel,
akhirnya mereka dibuang menjadi asing di negeri Mesir selama 430 tahun. Nah, Tuhan di sini bekerja lagi. Ya, di sini ada, kalau kita pelajari nanti ada pemerintahan Tuhan di sini. Ya, apa yang terjadi di sana? Allah memanggil Musa untuk membawa umat pilihannya keluar dari Mesir. Ya, ini tadi yang bagian kedua ya. Nah, dalam peristiwa eksodusnya bangsa Israel dari Mesir itu diketahui Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan keperkasaannya selama perjalanan eksodus tersebut. Apa saja? Singkatnya saya bacakan di sini. Ya, untuk keluar bangsa Israel, Allah memberikan 10 tulah bagi Mesir. Keluar mereka lewat laut dengan Allah membelah laut Tiberau, melindungi perjalanan bangsa Israel dengan tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di waktu malam hari, memberikan mana dan daging setiap hari untuk makanan mereka, melindungi mereka dari 100 suku bangsa lain, memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel. Dan Allah mempraktekkan pemerintahan kerajaannya dalam peristiwa eksodusnya bangsa ini. Keluaran 19 ayat 6. Jadi selama peristiwa eksodus ini di bawah pimpinan Musa, ya, bisa dikatakan Tuhanlah yang memerintah mereka. Tuhanlah yang menjadi raja mereka. Walaupun nanti kita tahu setelah mereka sampai di Kanaan, Tuhan berbicara dengan mereka melalui hakim-hakim atau nabi-nabi dan seluruhnya hakim-hakim, tetapi mereka juga akhirnya meminta bentuk kerajaan seperti di bumi. Dan raja yang pertama adalah Saul. Setelah itu Daud, Salomo, dan Yerobiam, dan seterusnya. Terbagi kerajaan itu menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Utara itu Samaria, kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Itu yang terjadi. Nah, di sini kita masuk kepada bagian mengapa harus Musa. Dan kita bicara sekarang mengenai Musa. Ya, Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tugasnya hanya memimpin keluar dari Mesir. Itu Kejadian 3 ayat 10 tadi. Ya, Allah memanggil Musa untuk membawa umat pilihannya keluar dari Mesir. Dalam Kejadian 3 ayat 10, saya baca supaya kita bisa dari ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dalam hal ini adalah Musa ya, di manakah engkau? Ia menjawab, oh ini Kejadian, maaf, Keluaran. Musa berkata, baiklah. Jadi 3 ayat 10, maaf. Ini bingung saya. Nah, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Itu tugas Musa. Hanya keluar dari Mesir. Dan seperti kita tahu nanti, yang bawa masuk bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan adalah Yosua. Nah, sekarang kita mau lihat prototipe antara Musa dan Yesus di dalam kisah hidup mereka, ya. Musa dan Yesus sama-sama dilahirkan oleh perempuan yang bernama Miriam. Kalau Perjanjian Baru kita tahunya Maria, tetapi itulah sebenarnya sama, Miriam itu Nadia. Nah,
Kenapa saya ambil ini? Saya balik lagi dulu di dalam Ulangan, ada nggak di sini? Oke, nggak ada. Di dalam Ulangan 18 ya dikatakan oleh Musa bahwa nanti di antara kamu, Ulangan 18. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa nanti seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Orang yang tidak mendengarkan, ini maksudnya nabi yang akan datang, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi Musa sudah menubuatkan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kalau kita nanti tahu, di sini nggak disebut namanya, tetapi ciri-cirinya disebut bahwa nanti orang yang tidak mendengarkan firman-Nya, dia akan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, apa yang menjadi di umur 2 tahun, persamaannya lagi, di umur 2 tahun melahirkan peristiwa pembunuhan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, terjadi di Mesir dan terjadi di Yerusalem. Musa menjadi pemimpin bagi bangsanya untuk keluar dari Mesir, dan Yesus menjadi pemimpin bagi umat manusia untuk keluar dari lumpur dosa. Kenapa saya harus bicara ini? Ada yang mengatakan bahwa ini bukan Yesus. Tetapi dari ciri-ciri yang tadi, ya, kita tahu bahwa ini membuat Musa ini menuju kepada Yesus. Itu tipologi mereka. Nah, sekarang kita bicara lagi tipologinya Yosua. Nah, di dalam perjalanan para nabi-nabi, ya, kalau Tuhan berbicara dengan umatnya, itu melalui nabi. Dengan Tuhan memberikan rohnya kepada nabi tersebut. Jadi, bila Allah itu adalah roh, maka berkomunikasi dengan Allah haruslah dengan roh. Sementara roh Allah telah meninggalkan manusia akibat kejatuhan umat manusia di dalam dosa. Kenapa? Allah itu adalah roh. Ya, untuk menyampaikan pesannya, Tuhan memakai para nabi-nabi dan roh Allah hingga ke atas para nabi. Dengan demikian, para nabi dapat menyampaikan pesan-pesan Allah bagi umat manusia. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 25, demikian firman Tuhan, lalu turunlah Allah dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya lah sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi setelah itu tidak lagi. Jadi di masa perjanjian lama itu, setelah roh Allah meninggalkan manusia, bila Tuhan berbicara dengan jemaatnya, dia melalui para nabi. Nah, bagaimana nabi dapat menyampaikan firman Tuhan ya, dan membangun hubungannya dengan Tuhan, yaitu bila roh Allah itu ada di dalam dia. Sementara sifat dia selama perjanjian lama itu hanya bersifat sementara, seperti yang dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 25 tadi. Jadi roh Allah itu
hanya hinggap atau bersifat temporer dan tidak tetap atau permanen kepada para nabi. Nanti kalau ya di dalam perjanjian baru nanti lebih ini. Jadi Musa tadi seperti saya katakan adalah prototipe daripada Yesus, tadi ini sudah saya bahas. Nah, Musa sudah menubuatkan Yesus. Bagaimana dengan Yosua? Ternyata Yosua juga adalah prototipe daripada Yesus. Ya, kembali ada unsur nama yang penting untuk dipahami, yakni Yosua. Setelah mendekati Kanaan, lebih kurang tahun 1443 sebelum Masehi, Musa memilih 12 pengintai dan dari setiap suku Israel untuk melaksanakan tugas ini, seperti yang tertulis di dalam Bilangan 13 ayat 2. Lalu selanjutnya timbul sesuatu. Nah, kita tahu bahwa Musa memilih 12 pengintai ya dari setiap suku. Tugas mereka adalah mengintip Jericho. Ya. Kita tahu akhirnya nanti dari ke-12 itu 10 menyatakan memang di sana subur dan segala macam, tetapi mereka tidak membangun rasa bahwa mereka bisa menaklukkan itu. Tapi yang timbul, dia mempengaruhi bangsa Israel menjadi takut. Tetapi Kaleb dan Hosea atau nanti juga Hosea atau Yosua, akhirnya merekalah yang membangun semangat pada bangsa Israel. Mereka melapor, memang di sana ada suku Enak yang tubuhnya besar seperti raksasa, tetapi kita akan dapat menaklukkan mereka. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 8 dikatakan, yang selanjutnya saya nggak baca ya, sebelumnya juga di situ ada dari suku Efraim ada Hosea bin Nun. Dan nanti di Bilangan 13 ayat 16 Musa mengganti Hosea bin Nun itu menjadi Yosua. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sebelum meninggal Musa mengganti nama Hosea bin Nun menjadi Yosua? Pentingkah penggantian itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai masuk ke dalam bahasa arti nama bagi satu suku bangsa Yahudi. Ya, arti nama bagi bangsa Yahudi, setiap nama yang akan diberikan kepada anak mereka pasti mempunyai arti dan makna yang akan mengikuti atau menyertai anaknya tersebut, dengan harapan kelak anak ini akan bertumbuh besar sesuai dengan arti dan makna dari nama tersebut. Bukan pujangga dari Inggris Shakespeare yang mengatakan apalah artinya nama. Tapi bangsa Yahudi itu terbalik. Nama bagi bangsa Yahudi sangat berperan. Ya, jadi sehingga mereka memberi nama kepada anak-anak mereka bukan asal-asalan. Ya, misalnya ya di sini nggak ada, kalau nanti kita baca bahasa aslinya, Kain itu artinya tombak. Kain itu artinya dalam arti bahasa itunya adalah tombak. Sementara Habel artinya sia-sia. Coba bayangkan, tombak itu membunuh. Dan kita tahu akhirnya Habel kehidupannya tidak panjang, artinya sia-sia di dunia ini. Nah, di dalam Alkitab, ini yang saya dapatkan ya, terdapat 8 nama yang datang dari surga. Yang pertama itu adalah Adam, artinya manusia. Kejadian 1 ayat 26. Ya, marilah kita membentuk manusia
Jadi manusia di situ Adam. Jadi Tuhan membuat manusia pertama itu Adam, yaitu manusia. Yang kedua Ismail, ya, yang artinya Allah mendengar. Kejadian 6 ayat 11. Mungkin saya bisa bacakan supaya kita mengerti. Kejadian 6 ayat 11. Ini peristiwa Hagar melarikan diri dari rumahnya Abraham. Tetapi di tengah gurun bertemu dengan malak Yahweh. Ya, malak Yahweh akhirnya dia disuruh kembali. Ya, di dalam ayat 11-nya dikatakan, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Adam, Ismail. Kemudian kita tahu Abraham, Aram yang tadinya keluar dari Haran atau Ur Kasdim, dia bernama Abram, akhirnya namanya diganti oleh Allah menjadi Abraham. Kalau Abram tadi Bapa yang mulia, Tuhan menggantinya menjadi Abraham, Bapak banyak bangsa. Ya, itu kita tahu, dan sekarang turunan Abraham itu telah menjadi banyak bangsa, menjadi bangsa-bangsa yang banyak. Demikian di dalam Kejadian 17 ayat 15. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Yang keempat, Sarah. Dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 15, ya. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Setelah Sarai, Ishak. Anaknya Ishak, ia tertawa. Di dalam Kejadian 17 ayat 19, dikatakan demikian. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan ini sewaktu Abraham kiranya Ismail juga diperkenankan hidup di hadapannya. Sebab pada waktu itu Allah memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar dengan anaknya. Bila di Kejadian 16 Hagar melarikan diri, Kejadian 17 mereka diusir. Nah, permintaan kita bisa lihat demikian, hatinya sangat baik, sangat lembut ini Abraham ya terhadap ini. Dia meminta kepada Allah, tapi Allah bilang apa? Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Setelah Sarai, Ishak, yaitu setelah itu Yakub. Yakub di dalam Kejadian 32:28, setelah bergumul dengan Tuhan, akhirnya dia menang, dikatakan di situ, dan dia namanya diganti menjadi Israel. Artinya dia bergumul dan menang dengan Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya ini sebenarnya ada satu pelajaran lagi. Benarkah ya arti nama Yakub itu penipu? Ini sangat banyak ya. Kita diajari dari sekolah minggu, dikatakan arti nama Yakub itu adalah penipu. Arti nama Yakub itu sebenarnya bukan penipu, tetapi Yakub itu dari kata dasarnya akeb. Akeb itu artinya nit atau tumit. Itulah arti kata Yakub. Sebab waktu dia lahir,
bersama Esau, dia memegang tumit Esau. Atau lebih tepatnya dikatakan dia pengganti, bukan penipu. Nah, itu lain pelajaran lagi. Jadi termasuk itu, setelah itu ketujuh, Hosea atau Yosua yang tadi kita sudah baca, dan setelah itu Yesus di dalam Matius 1:21 dan Lukas 1 ayat 23. Perhatikan, bila di Matius 1 ayat 21, Gabriel berbicara kepada Yesus. Tetapi di Lukas, Gabriel berbicara kepada Maria. Jadi di sini maknanya, hai Yusuf, hai Maria. Ya, Yusuf itu nama anak yang dikandung Maria itu beri namanya Yesus. Maria, anak yang kamu kandung itu berilah dia nama Yesus. Itu supaya tidak ada kesalahan. Jadi inilah 8 nama yang kita pahami datang dari surga. Sementara nama-nama yang lain itu tidak datang tapi punya arti yang sangat luar biasa. Misalnya Elia, artinya Allah adalah Yahweh. Lazarus artinya ditolong Allah, atau versi lainnya Eliezer. Yohanes disayangi Allah, Daud kekasih atau yang dicintai, Yehuda ternama, terkenal, terpuji, Ruth sahabat, teman setia. Kita tahu cerita Ruth, ya, dia taat dan dia sangat menghormati Naomi, sehingga di mana engkau pergi di sana aku juga ikut denganmu, di mana engkau meninggal di sana aku, di mana bangsamu di situ jadi bangsaku. Esther juga demikian. Dia menjadi bintang dalam penyelamatan bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Dan yang terakhir, Petrus atau Kepas, artinya batu karang. Dan ini adalah di Perjanjian Baru yang namanya diganti oleh Yesus, yaitu si Petrus, si murid paling nakal, rasul yang paling nakal di dalam. Kalau kita baca Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Ya, jadi pergantian nama ini jelas berasal dari Allah. Hosea dalam bahasa Ibrani Hosea dari akar kata Yasha yang berarti keselamatan. Ini Yasa. Ya. Demikian juga dengan nama Yosua yang seperti dijelaskan di awal tadi, yaitu Yehosua. Bahasanya Yosua itu sama dengan Yehosua, yang dalam bahasa Ibrani dilafalkan dengan Yehosua, sama dengan pelafalan nama Yesus. Kenapa sama? Ini itu karena fonetik koresponden, ya. Jadi itu penjelasan secara Alkitab. Pembuktian yang bisa diterima secara logika manusia, mari kita belajar dari asal kata aslinya. Ibrani tadi Yehosua, Yunani Ileshous, Arab Yusa, Inggris Joshua, Indonesia Yesus. Ini ada Arab Yosua. Jadi Bapak Ibu bukan Isa Al-Masih. Jadi bila Departemen Agama menggantikan kalender kita ke depan, itu kita sangat bersyukur. Sudah kembali kepada bahasa aslinya. Sudah kembali kepada maknanya. Ya, bahwa yang meninggal itu bukan Isa, yang disalib itu, yang melayani, yang disalib itu bukan Isa, tetapi Yehosua. Itu. Nah, itu yang lainnya. Mengenai yang berkembang kira-kira 2-3 minggu yang lalu, ya. Jadi supaya kita nanti bisa pahami apa arti, apakah Isa itu sama dengan Yosua atau Yesus. Kita sudah bisa belajar nanti di sini, ya. Sebab kalau itu bahasa Ibrani, sebenarnya laki-laki, Isa itu perempuan. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya. Jadi Yesus dalam bahasa Ibrani ditulis Yehosua atau Yosua. Nah,
terdiri dari dua suku kata, yaitu Yehovah atau Allah ini, dan Yehoshua. Shua itu kata dasar dari yasa atau keselamatan. Ya, sehingga arti nama daripada Yosua, Yesus, itu adalah Allah memberikan keselamatan. Itulah arti nama Yesus. Jadi bila pesan tadi kepada Maria dan pesan kepada Yesus supaya nama itu anak yang dikandung Maria itu diberi nama Yesus supaya jangan salah. Artinya apa? Allah ingin berinkarnasi melalui Yesus. Inkarnasinya. Jadi di dalam inkarnasinya itu Tuhan memberitakan bahwa dengan menyebut Yesus, dia mengartikan bahwa dia sendirilah yang untuk memberikan keselamatan. Jadi mengapa harus nama Yesus? Ini udah tadi saya jelaskan. Adakah maksud Allah dengan nama tersebut? Inilah grand design Allah terhadap keselamatan umat manusia, termasuk Anda dan saya. Jadi, dari uraian di atas menjelaskan, ya, bila bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua atau Yesus, yang artinya Allah memberi keselamatan, dan yang membawa keselamatan umat manusia di zaman sekarang ini adalah Yesus, yang juga artinya adalah Allah memberikan keselamatan. Jadi pergantian nama Hosea menjadi Yosua itu memang satu grand design Tuhan untuk memberitahukan, ya, kepada bangsa Israel bahwa sayalah, bukan Musa, ya, sebagai penyelamat kamu, bukan Musa, tetapi saya, yaitu Allah sendiri yang membawa kalian masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya dibentuk ininya ke dalam Yosua. Diambil dari tadi Hosea dan Yosua. Nah, di zaman kedatangan Yesus, di zaman perjanjian baru, ya, Tuhan atau Allah memberitakan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang datang ke bumi ini menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, kalau tadi hanya bangsa Israel, tapi sekarang seluruh umat manusia, ya, untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, menjadi warga negara surga. Itu. Nah, inilah pesan yang ada di dalam peristiwa ini. Itu. Jadi, keselamatan di dalam Yesus bagi mereka yang percaya kepadanya. Tujuannya menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi yang diselamatkan mereka yang percaya kepadanya. Kalau tidak percaya, itu berarti tidak akan mendapatkan keselamatan. Makanya nanti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa bila tidak melalui aku. Yesus mengatakan itu. Jadi kesimpulannya, penggantian nama tadi merupakan rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan di zaman sekarang ini juga adalah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, yaitu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, mati, dikebumikan, dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan maut. Jadi nama Yesus adalah nama yang agung, mulia,
sangat berkuasa untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bagaimana penyelamatan terhadap bangsa Israel sebelum kedatangan Yesus? Oh ya, ini di Yesaya 43. Oke, ini untuk membuktikan aja bahwa memang yang menyelamatkan itu Allah. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 Tuhan berpesan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain pada aku. Yesaya ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwa karya penyelamatan umat manusia adalah datang dari Tuhan yang menjadi juru selamat umat manusia. Ini pernah viral, pernyataan seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya, tetapi itu akibat dipotong, ya. Dikatakan di situ bukan Yesus yang menjadi Allah lah penyelamat, bukan Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu memang dipotong ya. Tapi kalau kita dengar penjelasannya, ya juga kita bisa pahami itu betul. Hanya dari kata-kata kalimat yang dipotong itu, kata bukan inilah yang menjadi fokus orang. Ya, bukan Yesus. Nah, di sini akhirnya heboh dunia YouTube. Ya, itu yang kita alami. Jadi, bagaimana dengan nama Yesus? Ya. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tercatat di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Kita baca. Filipi 2 ayat 10-11 berbunyi demikian. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah juru selamat dunia. Matius 1 ayat 21 tadi kita sudah baca. Dia akan menyelamatkan bangsanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini pesan Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah awal dan akhir. Mengenal Yesus artinya telah mengenal dan melihat Allah. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan tentang Yesus dalam Alkitab. Dan janganlah sebut nama Allahmu sembarangan. Itu juga ada di dalam Keluaran 20 ayat 7. Ya, demikian. Nah, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu, janganlah menyebut nama Yesus sembarangan tanpa rasa hormat. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini sama dengan Ulangan 5 ayat 11. Bunyinya sama, titik komanya sama. Jadi mulai malam ini kita diajarkan untuk tidak sembarangan menyebut nama Yesus. Ya, sebab kita kalau nanti dengar permohonan orang macam-macam, ya Tuhan sembuhkanlah gigiku dalam nama Yesus. Padahal dia malas gosok gigi. Giginya sakit, setelah sakit minta Tuhan Yesus sembuhkan. Apakah itu wajar? Semari kita pikirkan. Anda terberkati? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini aja pengajaran kita malam ini. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Kali ini yang ingin bertanya tentang materi dari Pak Benris ini mengenai keselamatan hanya dalam Yesus. Terlebih dahulu resen ya Bapak Ibu, supaya bisa dibuka mute-nya. Dipersilakan
yang ingin bertanya tentang materi malam ini? Iya, Ibu Heni. Silakan Ya. Ibu Heni. Ya, shalom. Pak Bendris, thank you ya. Belum. Pelajarannya bagus sekali. Tertata, jadi kita kenal dari awal kejatuhan manusia. Ya, luar biasa ya. Ini tadi barusan ngomong jangan sebut nama Yesus sembarangan. Saya ada mendengarkan beberapa orang, kalau berdoa selalu panggil gini, Yesus, 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 Yesus. Nah, itu kan memanggil nama Yesus. Bagaimana itu Pak Bendres? Apa lata atau memang ada maknanya yang tertentu untuk menyebutkan kalau lagi berdoa panggil Yesus, 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 Yesus itu? Karena maaf ya, saya kan kurang paham. Lebih bagus saya bertanya. Ya. Silakan. Saya langsung Terima gualing ya. kasih Bu Heni. Iya, silakan Pak. Oke, itu sebenarnya kita juga harus lihat konteksnya ya. Dia memanggil itu kenapa? Ya, kalau kita hanya dengar nadanya Yesus, 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 tapi kita tidak tahu konteksnya, mungkin kita juga bisa salah paham. Gitu loh. Mungkin di dalam dia berteriak begitu atau memanggil begitu, emosinya ikut bekerja. Yang saya maksudkan tadi jangan sembarangan, itu maksudnya begini loh. Saya pernah dengar satu doa, ya, orang minta doa begini, tolong ya doakan, di plafon saya itu ada kucing. Sudah 3 hari, nggak turun-turun, minta didoakan. Nah, yang doakan juga dia nggak sadar panggil nama Yesus. Nah ini kan maknanya sudah lain. Yesus itu bukan satpam. Tetapi bila kita dalam kesulitan, di dalam suatu kegelisahan yang tidak bisa kita atasi, atau sudah menggerus pikiran dan pikiran-pikiran kita, kita serahkan dia kepada Yesus. Yesus bilang, serahkanlah khawatirmu kepada, pakailah namaku. Ya, sebab di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus bilang, apa saja yang kamu minta atas namaku, aku akan mengabulkannya. Nah, itu mungkin nada kali ya. Nadanya, ya, pengungkapan perasaannya, sehingga kita dengar seolah-olah dia melecehkan nama Yesus. Tapi sebaiknya kita jangan melakukan itu. Demikian. Ya. Silakan. Ya, bagaimana Ibu Heni? Apa masih ingin bertanya? Enggak, Atau saya sudah pikir cukup? ada secara teologianya apa gitu, secara teolog itunya menyebutkan nama Yesus berkali-kali di dalam doa itu loh. Ya, apakah secara teologianya itu di bagaimana gitu? Itu concern saya sebenarnya. Oh. Bukan karena latanya, secara teologinya. Ekspresinya itu ekspresi ya. Dia mengekspresikan seolah-olah dia ini. Ya maaf, kadang-kadang juga kalau kita dengar ini, maaf ya, bukan saya ini. Bagaimana orang mengekspresikan bahasa rohnya, ya itu dia akan mengekspresikan. Demikian ini juga Yesus seolah-olah dia dekat dengan Yesus. Ekspresi aja kali ya. Ya, teologinya sebenarnya jangan sebut sembarangan tadi. Oh iya, saya pernah di Amerika ini deh ke gereja. Iya, mereka kalau berdoa itu mereka Yosua gitu. Mereka panggil Yesus itu Yosua. Mereka menjerit. Iya Pak, itu kayaknya culture dari setiap gereja kali ya. Ya, saya ingat itu. Mengekspresikan kedekatannya dengan Tuhan. Oh, gitu. Oke, yang lain silakan. Iya, terima kasih Ibu Heni. Ya, baik.
Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, mau bertanya mengenai materi malam ini, resen terlebih dahulu. Kalau belum ada, saya yang bertanya. Pak Bendris, saya mau menanyakan kenapa ketika menghadapi misalnya ada orang yang ketika menghadapi situasi misalnya harus berhadapan dengan roh jahat gitu yang mengganggu, misalnya seperti dalam mimpi gitu. Ketika menyebut dalam nama Yesus itu tidak berhasil, itu kenapa ya Pak? Bisa terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa mengusir roh jahat itu kenapa ya Pak? Kalau hal itu terjadi. Iya, terima kasih Pak. Begini. Padahal kalau kita baca ya, mintalah, Matius 7 ayat 7, maaf, saya baca. Ya. Mintalah, kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sebenarnya ada perintah itu, minta. Nah, pertanyaannya, bagaimana meminta itu? Ya kan? Kita meminta sesuatu kepada yang besar ya, atau yang penuh kuasa. Perbedaannya manusia dengan kita manusia dengan sesuatu yang besar ini kan punya perbedaan yang cukup besar sekali juga ya. Jadi dia sudah mengatakan minta akan saya beri. Nah, sekarang bagaimana meminta itu? Bagaimana hormat kita dalam meminta itu? Bagaimana perasaan kita dalam meminta itu? Ya. Dikatakan di dalam Matius 21 ayat 22 ya. Saya bacakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bu Aling, waktu meminta itu ada satu syarat. Kepercayaan. Kamu memintanya dengan penuh kepercayaan dan seolah-olah itu kamu sudah mendapatkannya. Kamu sudah mendapatkannya. Dan terakhir, yang ketiga, ditutup oleh Yohanes di dalam Yohanes tadi yang sudah sempat saya bacakan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 ini menyangkut doa yang permintaan tadi ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, ini artinya Yesus ini yang berbicara, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ibu, tadi pertanyaannya, mengapa kita sudah berdoa? Saya tanya juga nggak pergi-pergi. Apakah you memintanya? Siapa itu meminta dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa itu dia bisa melakukannya? Di sini ada titiknya kali. Nyebut saja, dia mau rasa mendesak, tapi masih ada rasa takutnya gitu loh. Nah ini bagaimana Tuhan memenuhi itu? Tapi kalau dia percaya, saya yakin, seperti tadi Ibu katakan, ada yang bisa. Nah, itu kembali ke pribadi. Orang ini percaya saya bisa mengusir dalam nama Yesus. Dan semua itu dia serahkan. Itu yang bisa. Tetapi kalau dalam nama Yesus dengan setengah kepercayaan dari ketiga ayat tadi, itu kan ada 3 tadi itu. Mungkin salah satu tidak terpenuhi, yang bagaimana itu bisa dikabulkan. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa. Berarti, ya terima kasih Pak Bendris untuk pencerahannya. Berarti bukan untuk hanya mengusir roh jahat ya Pak. Berarti dalam hal-hal doa kita yang lain pun ya kita juga harus mempunyai prinsip yang seperti Pak Bendris bilang tadi ya Pak ya. Iya, bahwa keyakinan itu ada di dalam iman kita ya Pak. Dan sepertinya itu harus membangun hubungan dulu ya Pak Bendris dengan Tuhan secara mendalam ya, baru bisa
lahir kepercayaan seperti itu ya Pak ya. Mengenal Iya. Tuhan dengan lebih dalam lagi. Nah, yang saya mau tanyakan lagi Pak, kan manusia itu diciptakan dari roh dan debu tanah ya Pak. Lalu Iya. malaikat dari roh. Dan kalau hewan itu bagaimana Pak penciptaannya? Apakah hewan itu juga punya roh, punya jiwa? Iya, ini saya penasaran sebenarnya Pak dari dulu. Ingin tahu. Ya, silakan Pak Bendris untuk Ya, ya Bu. penjelasannya. Iya. Eh, ayat berapa ya bentar? Ayat 21 kalau nggak salah. Maka Allah menciptakan binatang-binatang. Oh bukan. Bentar ya Bu, saya cari ayatnya. Nah, Oke. dalam Kejadian 1:24 dikatakan demikian Bu. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadi, binatang penciptaannya tidak sama dengan manusia. Kalau di dalam penciptaan manusia tadi dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, kita baca supaya kita lebih mengerti ya. Dikatakan demikian. Ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kata membentuk manusia ini, kalau bahasa aslinya sebenarnya yatsaya. Itu artinya tangan Tuhan bekerja. Seperti di dalam Yeremia tadi yang diumpamakan dengan seorang pembuat bejana ya di atas pelarikannya. Nah, jadi Tuhan juga begitu ya. Lebih kurang di sini kata membentuk itu identik dengan begitu. Tangan Tuhan bekerja. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dari bahan debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup. Sementara di dalam Kejadian 1:24 tadi, di situ hendaklah bumi yang mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, tapi tidak ada dikatakan Allah memberikan rohnya. Jadi jiwa ada bagi binatang, tetapi roh tidak ada. Itu bedanya dengan manusia. Jadi manusia itu di dalam Kejadian 1:31 nanti dikatakan Tuhan sungguh amat baik. Setelah dia menciptakan manusia kan, dia mengatakan tov meot, dalam bahasa aslinya tov meot itu sebenarnya maknanya sempurna, bukan sungguh amat baik, tapi indah sempurna. Tuhan sendiri yang mengatakan itu, manusia yang saya ciptakan ini indah dan sempurna, tetapi dosa yang buat dia salah hati. Demikian Bu. Jadi ciptaan itu manusia itu sungguh indah. Oleh karena itu ya Pak, karena manusia itu diciptakan ada rohnya, maka mereka memiliki akal budi ya Pak ya. Beda dengan binatang ya Pak, yang tidak mempunyai akal budi karena tidak mempunyai roh. Benar nggak Pak pengertiannya? Ya, itu karena segambar dan serupa tadi Bu. Segambar maknanya di sini kan lebih kurang sifat-sifat Allah itu ada kepada manusia Bu. Kita kan bisa bersifat adil. Bagi binatang kan nggak ada sifat adil Bu. Iya ya, betul. Iya Pak. Iya. Ya kita bisa. Iya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rohnya dia itu terputus ya Pak dengan roh Allah ya karena dosa. Lalu kemudian ketika kedatangan Yesus dan kematian Yesus, kemudian manusia menerima Yesus sebagai juru selamat, rohnya itu terhubung kembali ya Pak dengan roh Allah ya. Seperti itu kan ya Pak Beatrice ya? Itu ada di jadi gini. Sebelum Yesus, kan peristiwa ini manusia sekarang hidup tanpa roh Allah Bu. Sehingga mereka terus jatuh dalam dosa. Itu kan? Nah, tugas Yesus karya Yesus ke atas bumi ini ada 3 Bu. Secara garis besar. Yang pertama itu menjadi penyelamat bagi umatnya, yaitu kita sebut juru selamat. Ya. Yang kedua,
di dalam karyanya, di dalam pengembalaannya selama 3,5 tahun, dia kan memberikan contoh, Bu. Begini loh kamu berbuat, jangan berbuat ini dan itu. Ingat, Yesus itu roh. Matius 1 ayat 20. Ya. Nah, dengan kepergiannya dia, ya, maaf, dengan tadi dikatakan Yesus itu roh, dia menjadi perantara kita kepada Allah. Yang bisa itu kan roh dengan roh. Kelahiran Yesus itu kan dari roh. Matius 1:20 dikatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari roh. Matius 1 ayat 20. Jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 juga disebutkan di situ. Dialah yang menjadi perantara. Nah, dengan dia mau kembali ke kerajaannya, dia akhirnya meninggalkan roh itu yang telah pergi tadi itu, dikembalikan. Itu ada di dalam Kejadian 14 ayat 16 dan 17. Nggak apa-apa, kita baca. Ini terima kasih di pertanyaan ini sebenarnya kalau kita pelajari sangat mendalam. Ya. Iya, Pak. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa? Kalau tadi kita berbicara di masa perjanjian lama, dia hanya bersifat hinggap di dalam bilangan 11 ayat 25 tadi. Tetapi sekarang Yesus mengembalikan roh itu tidak lagi hinggap, tetapi untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, apa itu? Yaitu roh kebenaran. Ini kan, kalau di atas tadi kan belum bicara roh. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, itulah roh, tidak kita lihat, dan tidak mengenal, tidak percaya kepada dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, roh yang tadi bersifat sementara, dikembalikan oleh Yesus untuk menetap selama-lamanya di dalam diri kita. Itu. Nah, sebenarnya ayat ini juga ya banyak dipakai oleh pihak saudara sebelah ya untuk menyatakan bahwa yang di sini itu yang datang itu adalah nabi mereka. Ya. Ini kata seorang penolong ini. Tapi dia tidak tahu. Kalau atau mungkin mereka tahu, tapi kita harus tahu bahasa asli dari penolong yang lain itu, bahasa aslinya adalah alon parakleton. Ya, kenapa? Alon itu punya arti yang lain, tetapi yang lain itu tetapi sejenis. Jadi gini, misalnya saya punya sesuatu yang harus buah. Nah, bagaimana buah ini sebagai pengganti? Nah, itu harus diganti dengan buah juga. Itu katanya sejenis. Nah, makanya di sini dipakai kata alon, sejenis. Kalau tadi ditulis euteros parakletos, nah itu yang lain ini bisa berlain jenis. Jadi alon itu satu jenis, euteros itu berlain jenis. Nah, Yesus itu adalah roh. Jadi penggantinya juga adalah roh. Makanya ditegasin di dalam ayat 17 tadi, yaitu roh kebenaran. Gitu. Nah, dikatakan lagi di dalam ayat 26-nya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dengan adanya roh ini di dalam kita, kita jadi bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita jadi mengerti, ya, kehidupan Yesus itu memang menggambarkan satu kerajaannya. Ya,
Jadi kita mengerti bahwa memang kita bisa menerima ya bagaimana inkarnasi Allah di dalam tubuh Yesus. Yang lain tidak, saudara kita yang lain tidak bisa menerima itu, sebab mereka tidak punya roh itu. Demikian Bu, jadi itu sangat luar biasa pertanyaan Ibu tadi ini, membantu sekali. Berarti ya hanya keselamatan memang hanya dalam Yesus, karena Allah adalah roh dan Yesus sendiri juga adalah berasal dari roh ya Pak ya, dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Luar biasa Pak Bendris materi malam ini. Baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sepertinya sudah cukup ya Pak. Oh ya, siapa ini? Pak Aron. Ya, silakan Pak Aron, masih diberi kesempatan. Silakan Pak Aron. Dibuka mute-nya Pak. Pak Aron, mute-nya dibuka. Mute suaranya. Sudah dikasih co-host Pak. Sepertinya, ya, silakan Pak. Oke, ya maaf, sinyalnya sempat lemot tadi ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Aling, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat Pak Evangelis ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pak Aron. Jadi sangat luar biasa topik malam ini, di mana materinya sangat simple, padat, sehingga apa ya yang saya tertarik tadi tentang nama yang langsung diberi Allah kepada manusia ya, seperti Adam, Abraham, dan itu mengingatkan saya lagi karena saya pernah belajar dan jujur saya katakan lupa setelah Bapak bilang tadi, teringat lagi itu luar biasa malam ini. Dan juga apa ya, jawaban yang terakhir diberi kepada Bu Aling itu ternyata konsep di dalam kekristenan itu sangat berbeda ya dengan tetangga-tetangga atau agama di luar ya, di mana banyak orang Kristen terutamanya juga udah didoktrinkan setiap makhluk itu ya pasti punya roh gitu kan. Berarti manusia dan binatang itu sama punya roh, ternyata berbeda gitu ya Pak. Jadi untuk pertanyaan saya ya Pak, mungkin agak apa ya, lari dikit tentang Yesaya 14:12 tadi ya, tentang nama Helal bin Saha. Kalau kita lihat di dalam Alkitab hanya satu kali aja penggunaan nama Helal bin Saha, tetapi LAI itu menterjemahkan sebagai bintang timur, dan bintang timur itu kita bisa lihat juga Yesus disandarkan juga kepada bintang timur, itu ada di dalam Wahyu. Yesus itu tunas Daud bintang timur gitu. Jadi pertanyaan saya Pak, dari mana perkataan Lucifer itu? Karena setahu saya King James antara yang pertama menerjemahkan Lucifer, dan dari mana dia mendapat inspirasi untuk menerjemahkan dari Helal bin Saha itu kepada Lucifer? Itu kira-kira Pak. Ya, jadi itu yang terjemahkan itu dari Vulgata itu Pak, bahasa Latin itu Pak. Jadi Lucifer itu bersinar maksudnya Pak. Nah, yang Bapak katakan tadi bintang fajar itu juga adalah menuju kepada Yesus, itu sebenarnya benar Pak. Cuma di dalam penterjemahan LAI di sini sedikit ada kesilapan kali ya Pak, saya nggak bilang salah ya, mungkin ada kesilapan. Nah, mereka akhirnya memakai kata bintang timur itu Pak. Itu. Jadi yang kalau dia menerjemahkan sebenarnya dari kata bahasa aslinya misalnya tadi seperti saya sebutkan itu Helal itu kan Hailale apa ya, bentar Pak ya, dari kata Hailale itu Pak, saya buka sinar ya. Ya benar, sinar Pak, tapi sebenarnya tugasnya itu memuji Pak. Tugasnya itu memuji. Ya. Jadi lebih banyak di situ dia jadi bintang timur itu salah sebenarnya Pak kalau itu ditempatkan kepada Helen. Yang tepatnya itu sebenarnya bersinar kalau saya nggak salah Pak. Ya. Iya. Itu bersinar Pak, makanya itu nanti jatuhnya kepada bahasa
Latinnya menjadi Lucifer. Gitu Pak, lebih kurang. Oke, terima kasih. Berarti mereka mengambil Hallel bin Saha itu diterjemahkan ke Latin menjadi Lucifer gitu kira-kira ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi pelafalannya shining, bersinar Pak. Hallel itu bersinar. Dan Lucifer itu juga bersinar gitu loh Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak. Makasih Tuhan Yesus Pak. memberkati. Iya, terima kasih Pak Aaron untuk partisipasinya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya Pak Belis. Kita akhiri kelas kita. Sebelumnya Bapak closing statement-nya dulu untuk materinya, lalu kemudian pimpin doa untuk kelas kita ya Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Belis. Oke, mungkin di dalam apa yang saya sampaikan tadi memang ada beberapa yang ya katakan tidak sempurna, saya mohon maaf. Saya harapkan tadi ada fellowship-nya lebih ini lagi, tapi nggak apa-apa, lain waktu mungkin ada kesempatan untuk kita ini. Dan satu lagi tadi yang saya tidak jelasin, memang itu agak panjang ya di dalam ulangan tadi, itu mengapa dia sampai kepada Yesus. Ya kan, kalau kita nanti ingat ucapan Yesus waktu ketemu dengan orang Farisi, waktu mereka membanggakan Abrahamnya, Yesus bilang apa? Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Nah, bagaimana membuktikan ucapan itu? Itulah ada di dalam ulangan tadi, itu ulangan 18, Mika 2, Keluaran 19, dan seterusnya. Nah, itu lain waktu. Itu kalau bisa kita pelajari itu sangat luar biasa. Ya, itu berhubungan semua perjanjian lama itu semuanya akan menuju kepada Yesus. Kalau tidak ada pengakuan pada Yesus, itu salah. Kita menafsirkannya. Jadi itu semua menuju pada Yesus. Kira-kira demikian closing statement-nya. Ya, dan kita berdoa. Mau di closing? Atau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sepertinya sudah Pak. Iya, ditutup saja. Pak Belis tolong pimpin doa buat kelas kita ya Pak. Terima kasih. Ya, ini ada sahabat saya dari Nias ini, Bu Arifin. Halo Pak Arifin. Terima kasih sudah datang. Arifin Gan. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapak. Malam ini kami kembali dapat belajar dan sudah belajar dan sudah mengerti apa arti kata Yesus yang telah Bapak bukakan kepada kami. Kami percaya Bapak tidak berubah dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami lebih lagi mengerti akan misterinya, akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan beristirahat. Sertailah kami, lindungilah kami dalam peristirahatan kami, sehingga kami bisa mencapai hari esok dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari katakan, amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Belis untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Bapak diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi.